Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana seperti ini, kadang-kadang kita akan berpikir bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada kita sehingga kebutuhan hidup bisa kita penuhi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, khamsatu asya'a man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi mislul jibali rasiyati wa yuwasi'ullahu 'alaihi rizqah. Ada 5 hal barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu besar sebagaimana besarnya gunung, dan juga Allah akan melapangkan rizkinya. Apa 5 hal itu? Yang pertama, mendawama ala sodaqati qalat au kathurat, yakni orang yang bersedekah baik sedikit maupun banyak, tetapi ia istiqomah. Misalkan setiap hari ketika mau berjamaah ke masjid, dia bawa duit walaupun hanya 2.000 barangkali, kemudian dimasukkan ke kotak infak masjid. Ketika itu dilakukan setiap hari, maka Allah akan mendatangkan banyak rezeki kepada kita. Atau misalkan kita bersedekah kepada orang walaupun hanya air putih, air mineral yang barangkali harganya cuma 5.000 atau 3.000, tapi ketika itu dilakukan setiap hari, subhanallah, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, man wasalla rahimahu. Apa itu? Orang yang menyambung tali silaturahim. Sahabat sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita yang sudah terputus tali silaturahim dengan saudaranya, maka sambunglah tali silaturahim itu kembali. Jangan sampai kita mutus tali silaturahim. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Maka yang terputus, maka sambunglah. Maka yang sudah tersambung silaturahimnya, eratkanlah. Maka yang sudah erat, mari kita untuk mengintenskan, untuk saling mengunjungi, saling bertukar kabar. Insya Allah dengan jalan itu Allah akan lapangkan rezeki kita, dan juga Allah akan berikan kebaikan yang banyak buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, mandawama ala jihadi fi sabilillah. Orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang dekat dengan masjid, maka mari kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagian dari jihad fi sabilillah. Bagi kita yang punya ilmu, mari kita ajarkan ilmunya kepada anak-anak tetangga kita, anak kita, saudara kita. Insya Allah itu bagian dari jihad fi sabilillah. Maka setiap yang mensyiarkan agama Allah, setiap yang mengagungkan agama Allah, maka itu bagian dari jihad fi sabilillah. Yakinlah, orang yang semacam itu rizkinya tidak akan pernah putus. Allah akan lapangkan, dan juga Allah berikan banyak sekali kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah mandawama ala wudu'i. Orang yang senantiasa mendawamkan wudu. Ketika dia berwudu kemudian batal, maka dia wudu kembali. Ketika batal lagi, maka wudu kembali. Dia selalu dalam keadaan suci. Maka orang yang semacam itu Allah akan kasih kebaikan yang banyak, dan juga Allah akan lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika kita ingin mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, adalah man ata'a walidayhi wa dawama ala ta'atihima. Orang yang senantiasa taat kepada orang tuanya, mendawamkan ketaatannya, mengistiqomahkan ketaatan kita kepada orang tua kita. Maka barang siapa yang membuat ridho orang tuanya, Allah akan ridho kepada kita. Ketika Allah akan ridho kepada kita, maka setiap yang kita minta Allah akan kabulkan. Yakinlah, dengan orang tua kita ridho kepada kita, Allah akan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita, untuk hidup keluarga kita. Tapi ketika orang tua marah kepada kita, maka Allah marah kepada kita, maka akan sulitlah hidup kita.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika 5 hal ini dilakukan, maka insya Allah Allah akan berikan begitu banyak kebaikan, dan Allah akan lapangkan rezeki kepada kita. Dan yakinlah insya Allah kesulitan-kesulitan yang menimpa kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah jeruk manis rasanya dibawa untuk bekal perjalanan. Kalau hidup ingin bahagia, perintah Allah jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.